يرجون تجارة لن تبور. Hamdan wa syukranillah. Pada sore hari ini kita akan melanjutkan dari rutinitas kita 2 pekanan sekali untuk mengkaji keindahan dan kesempurnaan syariat Allah melalui Rasulnya yaitu Muhammad SAW, yang pada edisi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan fikih. Kita telah selesai tayamum, yang sebelumnya juga telah selesai mandi dan wudhu. Artinya kita sebentar lagi masuk gerbang pintu yang paling utama, yaitu sholat. Tetapi sebelum itu, di semua kitab fikih itu pasti ada sesuatu yang mereka bahas, meskipun para ulama menyebutnya muskil. Ya, jadi para ulama dulu itu mereka menyebut ada muskil. Muskil itu problem yang susah diselesaikan. Muskil. Ya, anggap susah ya, soal yang susah. Itu ada 2 perkara. Yang pertama adalah masalah darah wanita. Kemudian yang kedua yaitu hunsa. Hunsa. Ini di mata para ulama zaman dulu, ya, para ulama-ulama madhab itu mereka menyebut muskil. Susah sekali pembahasannya. Kenapa? Yang pertama darah wanita. Kebanyakan para ulama adalah laki-laki. Ya. Dan tidak semua persoalan perempuan itu mereka mendapatkan soalnya atau fakta kasus di lapangan. Sehingga mungkin di zaman Nabi Muhammad SAW, para istri-istrinya, para ulama semuanya, sehingga perempuan-perempuan bisa bertanya kepada istri-istri Rasul. Beda zaman, dan tidak semuanya ilmu keambil oleh para ulama laki-laki, sehingga menjadikan tambah susah. Ya, beda dengan urusan-urusan yang lain. Dan insya Allah hari ini kita akan membahas ini. Ya, karena tidak akan melewati gerbang sholat sebelum semua hal yang terkait dengan bersuci itu sudah selesai kita ambil. Yang kedua adalah hunsa. Apa itu hunsa? Kalau kita menyebutnya 2 kelamin itu apa, Mas? Hermafrodit. Ya? Hermafrodit. Kok ganda campuran? Hermafrodit. Jadi memang ada fakta di lapangan, bayi itu lahir dalam bentuk memiliki kelamin ganda. Ya, bentuk memiliki kelamin ganda. Masalahnya zaman dulu, ya, zaman dulu itu belum ada ilmu-ilmu objin, itu belum ada, dan belum ada alat-alat seperti halnya apa itu USG atau semacamnya, atau bahkan sampai 3 dimensi atau yang lebih daripada itu. Oleh karenanya para ulama dulu, jangan disalahkan ulama, ulama sudah mempengan itu punya ijtihad dan fatwa. Sehingga zaman dulu ulama menyebut ini bayi laki atau perempuan itu dilihat kalau buang air lewat mana. Apakah lewat zakar, ya? Karena punya dua-duanya, punya zakar, punya farj. Artinya punya kelamin seperti hanya laki-laki, punya juga kelamin sebagaimana perempuan. Maka para ulama menghukumi dari mana lewat buang air kecilnya. Kalau ternyata lewat zakar, maka dihukumi laki-laki. Kalau ternyata lewat farj, maka dihukumi perempuan. Masalahnya terdapati juga yang dua-duanya keluar air kencing. Ya, susah juga loh. Tapi ulama tetap mereka berijtihad. Ya. Dilihat yang paling banyak lewat mana.
Ya, lewat paling banyak lewat mana? Kalau keluarnya paling banyak lewat farjnya berarti dihitung ini perempuan. Kalau ternyata zakar berarti dihitung laki-laki. Tapi kalau zaman sekarang kan sudah selesai ini. Ya, sudah selesai. Kenapa? Karena sebelum lahir saja ilmu dan kecanggihan teknologi ternyata sudah mendeteksi dia laki atau perempuan. Meskipun ya sekian persennya ya tetap itu merupakan hal yang segalanya Allah mengetahuinya. Nah, pembahasan darah wanita itu secara garis besarnya berangkat dari Quran surat Al-Baqarah ayat 222 ini. Ketika orang-orang bertanya kepada Rasul, Allah menceritakan dalam Al-Quran, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yadhhurna. Hei Muhammad, orang-orang bertanya kepadamu tentang haid atau wanita yang haid. Maka katakan, haid adalah kotoran. Ya. Fa'tazilun nisa, dalam tanda petik, jauhi wanita, artinya jangan dikumpuli. Lihat, ini hikmah besar. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah SAW terdapati beberapa kabilah, ya bahkan negara adidaya seperti hanya Persia, itu kalau ada wanita-wanita haid atau istri-istrinya sedang dapat tamu bulanan, mereka jauhi, secara fisiknya mereka jauhi. Jadi ada aula khusus atau tempat khusus, nggak boleh hidup serumah. Pokoknya ketika haid dilebok ning kono, kumpul semuanya wanita haid di salah satu gedung. Ya, itu sampai segitunya. Ada yang sampai diusir harus di balik bukit. Ya, pokoknya nggak boleh ada dalam kampung itu. Aib katanya. Tetapi Islam enggak. Islam tetap memuliakan perempuan, ada di rumah, tetap dalam kondisi yang semuanya normal, cuma tidak boleh digauli. Wala taqrabuhunna hatta yadhurna, jangan menggauli istri sampai betul-betul bersuci ya. Di sini keywordnya bersuci, bukan bersihnya ya, tetapi bersuci. Artinya nunggu sampai mandi besar. Meskipun sudah bersih, sebelum mandi ya besar, maka jangan digauli. Baik, kita masuk beberapa konsekuensi bahwa darah bagi wanita itu ada 3. Ada haid, kemudian ada haid, ada istihadhah sebutannya. Ini semuanya nggak diartikan dalam Indonesia ya, semuanya pakai istilah syariat. Istihadhah, nah, kita tulis pakai bahasa Arab. Kemudian yang terakhir adalah nifas. Ya, darah yang ada pada perempuan 3 ini. Haid, istihadhah, dan nifas. Sekarang kita akan mencoba ambil satu persatu. Diawali dengan haid. Sudut pandang keluarnya darah, bukan usia. Ini yang menjadi patokan pertama, bahwasanya sudut pandangnya haid itu keluarnya darah, bukan usia. Ya, ini yang paling rojih di antara semua pendapat para ulama. Kenapa? Karena ada sebagian ulama yang memang memberikan kemudahan, wanita itu disebut haid kira-kira usia sekian minimal sampai usia sekian maksimal. Ya, dan itu nggak ada dalilnya sama sekali. Mereka hanya
apa istilahnya istihad saja. Maka di sini yang lebih rojih, keluarnya darah usia berapapun itu, apalagi sekarang, ya. Jadi anggap nih kasusnya mamanya dalam satu kelas umpamanya 6 SD, ya kan, kelas 6 SD. Bisa jadi dari 20 siswi, ya, itu ada yang mungkin 5 sudah keluar darah haid, berarti dihukumi haid. Yang 15-nya belum, ya sudah berarti belum. Ya, padahal sama-sama kelas 6. Mungkin usianya juga sama rata-ratanya. Ada pula yang apalagi sekarang kelas 4 SD ada yang sudah haid. Kelas 1 SMP ada yang belum haid. Ya, maka dikembalikan ke sini. Intinya sudut pandangnya adalah keluarnya darah. Kalau pepatah Arab bilangnya gini. Ini kalau kita terjemahkan, putri sayur berbeda dengan putri daging. Ya, artinya putri penjual sayur berbeda dengan putri penjual daging. Bintul khudar ghair bibinti jazar. Ya, anaknya tukang sayur berbeda dengan anaknya tukang daging. Maksudnya bisa jadi yang anaknya tukang sayur mbuh lebih cepat atau lebih lambat, begitu juga anaknya tukang daging. Jadi menyimpulkannya mudah. Ya, yang penting keluar darah. Entah itu usianya berapa saja. Bisa kurang dari 10 tahun, bisa lewat dari 15 tahun. Bisa difahami? Ya. Kemudian, ini kita hapus dulu ya. Berarti di sini kita kasih kesimpulan apa? Tidak menentukan usia. Ya, tidak menentukan usia. Kemudian yang berikutnya, ini sudut pandang yang pertama. Yang kedua adalah ada disebut takarrur. Takarrur itu repeat atau pengulangan. Ya, pengulangan. Ini yang laki-laki dengerin nggak apa-apa ya. Nah, ini namanya ilmu juga. Contohnya Zainab takarrur itu repeat, ngulang ya. Zainab hari Senin ya, hari Senin haid. Selasa haid. Rabu, Kamis mandek, berhenti. Jumat haid. Ya, dan seterusnya. Ini contohnya saja, ini gambaran ya. Dan ini banyak terjadi. Ya. Ini kasus seperti ini, ada perempuan haid hari ini, besok haid, ternyata besoknya berhenti nggak keluar. Ya, kemudian ditunggu besoknya juga nggak keluar. Akhirnya dia mandi. Besoknya keluar lagi. Ya, dan seterusnya. Nah, maka ini yang disebut dengan takarrur, pengulangan. Ya, pengulangan. Maka dari sini sudut pandang yang kedua adalah dilihat jumlah hari
kebiasaan. Kalau istilah fikihnya mu'ad. Dilihat jumlah hari kebiasaan. Ya, jumlah hari kebiasaan. Contohnya gini. Ya, nanti yang sudah punya istri bisa sampaikan. Biasanya dia haidnya itu 7 hari dalam sebulan. Atau mungkin 6 hari dalam sebulan. Ya, setiap bulan 6 hari. Dan ini bukan saya yang ngomong, bukan ulama. Ya, ini hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. As-salata sab'an au sittan. Ya, tinggalkan sholat. Ya, tinggalkan sholat selama 7 atau 6 hari maksudnya. Ini Rasul sampaikan kepada muslimat di zaman Rasul yang sedang haid. Tentunya 7 sama 6 ini bukan batasan. Karena mungkin ada yang lebih daripada itu, ada yang kurang daripada itu. Tetapi sebisa mungkin dilihat kebiasaan. Dilihat kebiasaan. Kalau dia yakin, memang, maka ini satu sarannya, jangan kebanyakan minum yang aneh-aneh. Ya, untuk perempuan ya. Memang perempuan minum yang aneh sehingga akhirnya ritme haidnya nggak teratur atau ritme haidnya nggak jelas ya. Insya Allah kalau normal-normal aja kan jelas, wong ini semua datang dari Allah. Kalau sudah mampu menentukan bahwa saya setiap bulan 7 hari, saya setiap bulan 6 hari, maka model yang semacam ini nggak perlu direken. Nggak perlu direken. Artinya anggap nih 7 hari ya. Ini udah berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5. Anggap 1 Ahad, Minggu. 7 hari sudah. Ya kan? Senin, Selasa, haid. Ternyata Rebo, Kamis enggak. Atau sampai Jumat enggak. Setu keluar lagi. Ya Ahad, kemudian baru mulai berhenti total. Nah, kalau dia yakin 7 hari setiap bulannya, maka ini nggak perlu direken. Artinya dihukumi dia tetap masih haid. Ya, karena dia yakin 7 hari. Ya, dibawa keyakinan 7 hari. Saya itu pokoknya haid 7 hari. Entah di sela-selanya ini dia berhenti, tetap dia nggak perlu sholat. Ya, kalau puasa wajib nggak usah puasa. Ya, nggak boleh digauli oleh suaminya. Kenapa? Karena dihukumi dia masih haid, meskipun darahnya tidak mengalir. Bahkan riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha sampai ada sahabiat yang bertanya, saya nggak keluar darah kecuali ketika pas buang hajat saja. Ya, jadi di rentan dia selama 1 pekan itu atau 7 hari itu nggak keluar darahnya kecuali ketika pas buang air saja. Tapi dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha tetap ya sabar karena bisa jadi besoknya kamu keluar, besoknya kamu keluar. Pokoknya dalam rentan itu. Ya, bisa dipahami ini ya. Ya, jadi kalau ternyata ada kasus seperti ini, yakinlah 7 hari tetap selesai. Ya. Atau mungkin kalau bahasa kasusnya Senin mungkin sedikit, Selasa deres, Rebu terus, Kamis, Jumat nggak ada sama sekali, baru kemudian Sabtu ada lagi, maka yang tidak deres tetap dihitung haid. Paham nggak Mas? Gini-gini, paham maksudnya? Nggak mudeng. Nah, sudah. Ini metode pertama. Metode yang insya Allah setiap perempuan pasti tahu. Dan satu, jangan memakai tanggal. Jangan memakai, karena tanggal itu beda bulan maju mesti. Ya, karena kalau Hijriah itu 29 atau 30. Kalau Masehi bisa 30, 31. Ketemu Februari kur 28, 29. Ya, jadi kalau bulan ini tanggal 5, belum tentu bulan depan tanggal 5, bisa jadi 7, tanggal 7. Makanya hitungnya itu hari, berapa hari saya rutin haid dalam sepekan. Insya Allah itu bisa istiqomah. Tapi kalau hitungnya tanggal, mesti beda. Ya, karena rotasi yang kita
rotasi yang kita ketahui beda. Waalaikumsalam. Kemudian berikutnya, mana tadi? Dilihat jumlah hari kebiasaan. Yang selanjutnya, tamyiz. Ya. Tamyiz itu membedakan. Karena ada kasus, wah saya nggak tahu, memang kadang haidnya 5 hari, kadang 8 hari, kadang 10 hari, nggak jelas. Ya karena itu minum produk-produk tertentu. Maka kenapa para ulama dalam fatwa-fatwa lajnah itu, baik itu lajnah yang ada di Saudi maupun OKI secara internasional, kalau wanita dalam kondisi haji, ya kondisi haji itu tidak disarankan untuk minum obat-obatan haid. Kenapa? Karena haji itu waktunya luas. Ya, haji itu luas. Kalaupun sekarang nggak bisa melakukan, bisa jadi nanti berikutnya atau pekan berikutnya bisa melakukan. Karena haji itu panjang. Berbeda dengan umroh. Kalau umroh, ya para ulama membolehkan dengan catatan. Ya, dengan catatan obat yang dikonsumsi atau minuman yang dikonsumsi tidak membawa dampak buruk bagi kesehatan atau organ badannya. Siapa yang tahu hal ini? Ya dikonsultasikan sama dokter. Ya. Biasanya dokter yang Indonesia saja, yang lokal saja menyarankan yang penting jangan yang satu kali gelegekan, satu minuman langsung mampet. Karena ada minuman pereda haid itu, ya menghambat haid, itu satu botol atau sekali 2 kali minum langsung mampet. Karena itu dampaknya terkait dengan jantung, paru-paru, macam-macam itu lebih baik yang sifatnya agak longgar, ya diminum yang efeknya mungkin 2 pekanan atau 1 bulan selanjutnya. Jadi sebelum itu baru konsumsinya itu nggak apa-apa. Itu salah satu anjuran saja. Mungkin ada dokter-dokter Om Jin yang lain punya alasan-alasan tertentu. Tapi rata-rata demikian. Jangan yang serba instan-instan. Nah, kalau memang kejadian seperti ini, dia nggak punya keyakinan entah 7 hari atau 6 hari, karena memang betul-betul beda-beda setiap bulannya, maka pakai metode yang kedua, yaitu tamyiz, membedakan. Membedakan apa? Membedakan jenis darah. Ya, ini perempuan lagi yang lebih paham. Ya, membedakan jenis darah karena darah haid itu berbeda dengan darah-darah yang lainnya, diikuti dari berbagai macam siklusnya. Contohnya, ya kan kalau darah haid biasa keluar yo rodok ngamuk-ngamuk sih sadurunge, ya kan, sensitif, kemudian mudi, macam-macam, ya tergantung ya. Pegel-pegel, nah, itu perempuan yang lebih paham, ya. Kemudian apa? Kalau ternyata berbeda, nggak pegel-pegel, kemudian biasa aja dan bukan waktunya kok keluar, maka bisa jadi dia masuk kategori darah yang tadi kita tuliskan kedua, Pak, istihadhah. Kalau istihadhah ini disebutnya darah penyakit. Ya, itu bedanya. Atau ada orang yang pintar sekali di hari ini, 7 hari, dia yakin 7 hari. Ya, 7 hari haid dia. Kemudian kok hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10 masih terus. Lihat sekali lagi catatan, dia sudah yakin tidak pernah meleset kalau nggak 6 hari, 7 hari setiap bulannya. Ternyata hari ke-8, 9, 10 masih terus keluar, maka sudah terhitung perempuan yang mustahadhah atau yang keluar darah istihadhah. Ya. Nah, hukumnya beda. Ya. Tapi itu asal yakin dia.
Iya, yakin itu bukan yakin karena pengalaman ya. Yakin karena memang setiap bulan gini terus. Lah ini kok habis hari ke-7 harusnya berhenti, kok masih ya. Kemudian besoknya kok masih deres juga. Maka sudah dihitung hari ke-8 dia istihadhah. Ya, di istihadhah. Hukum istihadhah tidak sama dengan hukum haid. Artinya semua yang tadinya terlarang kembali wajib. Contohnya sholat, tetap sholat dia. Ya, kalau ternyata ketemu bulan Ramadan ya tetap puasa wajib. Ya, bahkan sebagian ulama kontemporer sudah halal untuk digauli. Ya, sudah halal untuk digauli. Ya. Lah, kan hukum, Mas. Ini kan hukum. Mas. Jadi dalam ini tak yang ini. Jadi di dalam syariat itu ada gini, fakta hukum. Ini kalau bicaranya fakta hukum atau konsekuensi hukum, itu ada dua. Yang A adalah hukum, yang B adalah hukuman. Ya, ada hukum, ada hukuman. Sebentar, saya kasih contoh. Tidak apa-apa. Ini semuanya ilmu. Contohnya adalah bicara alkohol. Alkohol itu ada 3. Ada alkohol jenis biangnya OH, bisa dilihat rumus kimianya. Ada yang rumusnya C2H5OH atau etanol, metanol. Ya. Kemudian yang ketiga adalah minuman beralkohol atau minuman memabukkan. Ya. Ya kan? Maka kalau yang 2 ini tidak memabukkan tapi bikin kelenger. Karena itu racun, hand sanitizer, baygon, macam-macam. Ya. Itu kalau diminum otomatis nggak masuk ke dalam minuman memabukkan. Artinya racun. Kalau minum racun berarti bunuh diri. Ya. Kalau minuman memabukkan berarti masuk hukum khamr. Ya, hukum khamr seperti hanya minuman anggur, wine dan semacamnya. Nah, kalau yang ketiga ini ada hukum syariatnya. Ya, khamr kan dilarang, hukumnya haram. Pelakunya dihukum, mirasnya dimusnahkan. Ini yang ketiga. Hukumnya masuk di sini dia. Hukum, kemudian mirasnya, bentuk minumannya dimusnahkan. Pelakunya dihukum. Mau denda, mau penjara, mau cambuk, macam-macam sesuai dengan syariat. Kalau ada orang, nih biasanya kalau yang ada di Saudi, itu kan ada restoran-restoran yang biasanya ngasih pewangi dari gaharu. Biar wangi kan? Kan gaharu mahal. Akhirnya cari yang aroma yang gaharu sintetik, diganti yang ini. Sisan dhuwur. Siapa yang mau maling, klenger sekalian. Maka kemudian udah nggak ada lagi yang semacam itu.
Lah, bagaimana kasus yang ada di lapangan semacam itu oleh kerajaan Saudi, maka pemuda-pemuda itu mendapatkan hukuman karena dia mabuk. Tapi pewangi, istilahnya kolokne istilahnya. Ya kan? Kolokne, ya kan? Kolon ini boleh dimusnahkan apa enggak? Enggak dimusnahkan, dia hukumnya mubah. Dia seperti hanya sanitizer, baygon, kispray. Enggak ada salahnya, fungsinya bukan untuk mendem kan? Cuma ada yang menyalahgunakan. Maka oknum yang menyalahgunakan dihukum. Tapi kispraynya kemudian macam-macamnya ya biarkan aja, nggak dimusnahkan. Beda dengan miras. Komik juga demikian, obat batuk nggak punya salah apa-apa, obat. Tapi ada oknum yang bikin memang untuk ngoplos, dicampur. Ya kalau anak-anak muda itu kan dicampur pakai Pepsi itu, Coca-Cola, Pepsi juga mendem itu. Nah itu nggak salah, ininya nggak salah. Tapi perlakuan itu yang membawa hukuman. Paham di sini ya? Nah, kasus yang tadi ya sama. Ya. Jadi hukumnya para ulama sudah halal loh, karena bukan haid lagi. Tapi yo mosok tego. Gitu loh. Dalam bersikap, ya. Itu maksudnya ada hukum, ada hukuman. Ya, jadi kembali lagi, wanita-wanita yang istihadhah ini hukumnya seperti hanya yang sempat kita sampaikan dalam masalah wudhu itu, termasuk orang-orang yang VIP. Ya, orang-orang yang VIP. Siapa? Orang-orang yang sudah nggak bisa nahan kentut terus. Ya, habis wudhu kentut terus, tengah sholat juga terkentut. Penyakit kan, klepnya dol, ya kan? Itu namanya orang-orang VIP. Kalau kita kan ekonomi kita ini, normal kan? Ya, ini VIP, kelasnya kelas beda memang. Ada pula orang yang salah satu baul atau yang kencing terus menerus. Ya, sehingga biasa kalau bayangkan sekarang bisa pakai pampers dewasa. Kalau dulu bagaimana itu? Dan itu sudah ada semenjak zaman Nabi. Ya, maka orang-orang seperti itu yang penting wudhu, setelah wudhu tetap keluar terus biarkan. Yang penting ada kain atau sesuatu yang menahannya, sudah tetap sholat. Ya, orang istihadhah juga seperti itu. Ya, darah keluar meskipun saat sholat, dia dihukumi sama seperti orang yang VIP ini. Kenapa? Karena pada hakikatnya itu bukan darah biasa, itu darah penyakit yang bisa nantinya dikonsultasikan dengan dokter tertentu. Nah, itu posisi yang kedua, membedakan jenis darah. Ya, kalau bisa membedakan bagus, kalau nggak bisa dengan keyakinan tadi, saya 6 hari, kemudian kok ternyata masih keluar sampai hari kesekian, berarti itu adalah istihadhah. Yang ketiga, ada sebagian kasus, ini jarang ya, tapi ada, nah, buktinya ada ilmunya, tidak punya keyakinan berapa hari dia haid. Bedakan jenis ora mudeng. Lah terus bagaimana? Kan? Bagaimana? Maka ini pakai istilah buah tidak jauh dari pohonnya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Maksudnya bagaimana? Tanya emaknya, tanya kakak perempuannya, tanya adik perempuannya, tanya siapa aja. Ya, yang paling dekat dulu lah, tanya ibunya. Biasanya ibunya berapa hari haidnya? Kakak perempuannya biasanya berapa hari haidnya? Bukan tanggal loh ya. Kalau tanggal bisa beda-beda. Hari, berapa hari? Kalau ibunya, oh kebiasaannya 7 hari. Ya. Oh, kakak perempuannya, oh 7 hari. Maka kembali ke yang poin yang pertama tadi. Ya, dihukumi 7 hari. Ya. Kalau mandinya wanita yang haid sama lain
head itu mandinya sama aja apa beda-beda? Mandi apa? Mandi apa? Gini loh, kalau head kan mandi besar. Ya. Nah, kalau yang enggak head itu tadi mandinya sama yang head. Alasannya dia mandi besar apa? Kan biasanya head 7 hari. Ya. Hari pertama sampai besok kan masa sehari nggak mandi kan nggak mungkin. Mandi biasa. Mandinya mandi biasa. Mandi rutinan. Ya. Oh, terus nggak mandi oh nggak apa-apa kok. Maksudnya. Kayak mana? Ya. Itu kayak apa rambutnya nggak dibasahin terus diikat. Itu mandi biasa, mandi besar. Mandi biasa tapi Kalau mandi biasa bebas. Mandi biasa itu terserah mau kebelah rambutnya, mau rambutnya diapakan, mau rambutnya dititipin siapa, bebas. Artinya nggak ada syariat. Yang ada itu sifat atau cara mandi besar atau istilahnya mandi junub. Istilah lain apa? Mandi bersuci. Ya. masakan saya kan perempuan. Ya. Katanya kan banyak yang berontot gitu kan. Ya. Nah, besok nanti kalau udah waktunya mandi besar ini harus ikut dimandiin. Nah, itu salah satu bentuk mitos. Ya. Itu mitos. Tidak ada para ulama dan zaman Nabi yang semacam itu. Rambut itu ketika gogrok ya, itu sudah menjadi kotoran. Buang-buang saja. Ya, nggak perlu dimandikan. Bahkan ketika kita belajar mandi besar, kalau masnya ingat, ini malah nggak ada bedanya sama mandi apa? Jenazah. Ini cuma mandi jenazah sama. Mau perempuan suci haid atau sudah jadi mayit, itu mandinya sama. Ya, cuma bedanya ketika mandi suci dari haid mandi sendiri, mandi ketika mayit dimandikan itu toh. Lek gebyurannya, kemudian dari apa saja, itu semuanya sama. Ya, semuanya sama. Ya, semua. Itu yang kamu tanyakan ke aku. Karena aku belum punya pengalaman nih. Aku belum punya pengalaman yang ini. Kayak jadi. Lu enggak? Nanti aja. Hah? Berarti kan pakai HP. Aku belum punya pengalaman di sini. Ya, jadi kembali kalau mandi besar, mandi apa itu sama semuanya. Ya, sama dengan tayamum. Tayamum juga nggak ada perbedaan. Semuanya sama tayamum. Mau dari bersuci dari hadas kecil, hadas besar atau macam-macam. Kalau dia memang harus butuh tayamum karena tidak ada penghalang-penghalangnya kemarin, ya cuma gitu saja caranya yang sudah kita pelajari. Tadi apa sampai mana tadi? Yang baik. Kemudian yang keempat, ya, wanita haid, ya, wanita haid jelas terlarang, ya, terlarang untuk sholat, puasa, kumpul sama suami. Ya. Bagaimana dengan baca Quran? Ya, ini dari berbagai macam silang pendapat para ulama, kita sudah membawa pendapatnya Syekh Sa'di, kemudian Syekh Utsaimin, ya, ulama-ulama kontemporer bahwa solusinya apa? Quran terjemahan. Sudah selesai. Ya. Mau baca Quran, beli buku Quran terjemahan. Karena Quran terjemahan tidak disebut Quran, ya. Ada ayat Allah tapi ada terjemahannya bukan Quran. Ya, bayangkan sekarang ada pondok putri tahfidz Quran. Ya, pondok putri tahfidz Quran. Santriwatinya 400. Ya, jumlahnya 400. Kira-kira per hari berapa yang haid? Kira-kira gimana? Spekulasinya gimana nih? Ya tiap hari berapa kira-kira? Kalau 400 siswi itu per hari berapa? Dulu kalau di sekolah gimana tuh? Berapa? Anggap
anggap 100 aja ya. 100 siswi aja. Bayangkan 100 siswi per hari nggak ikut sholat berarti kan? Karena dia pondok tahfidz berarti kalau ikut yang nggak boleh ngaji, nggak boleh setoran hafalan, dikalikan 7 hari. Ya, betapa terganggunya proses kurikulum tahfidz pondok tersebut. Ya, per hari 100 siswi. Ya kan? Belum besok bisa tambah lagi, dikalikan 7 hari kalau tadi haidnya 7 hari. Masya Allah, susah. Makanya solusinya tadi, pakai Quran terjemahan. Kalau hafalan juga nggak boleh. Ya? Orang hati itu kalau hafalan juga nggak boleh. Boleh. Hafalan, megang Quran terjemahan aja boleh kok. Quran terjemahan dipegang boleh. Kenapa? Karena dalilnya itu la yamassuhu illal mutahharun. Illal mutahharun. Mutahharun. Mutahharun itu artinya yang suci. Makanya para ulama tafsir menafsirkan yang suci itu siapa? Malaikat. Tidaklah yang megang Al-Quran yang suci, atau malaikat yang menjaga Quran di Lauhil Mahfuz. Kenapa? Kalau manusia kadang berhadas baru kemudian bersuci. Nah, kalau bersuci Al-Quran pun menyebutnya bukan mutahharun tetapi mutatahhirun. Ya, mutatahhirun. Contohnya kita habis wudhu kan berdoa itu kan, ada mutatahhirunnya. Lah itu. Nah, ini yang suci berarti malaikat. Berarti manusia bukan seperti malaikat, berarti boleh menyentuh mushaf. Nah, ini yang berpendapat boleh. Makanya kitab di tengah-tengahnya. Bukan yang membolehkan mushaf secara mutlak utuh, bukan pula yang tidak membolehkan, kita di tengah-tengahnya, yaitu boleh asalkan Quran terjemahan. Adapun menghafalkannya boleh-boleh saja, sebagaimana orang haid ketika berzikir, zikir setiap hari, subhanallah, Allahu Akbar, itu boleh. Itu adabnya memang berwudu. Adabnya khusyuk, artinya tidak banyak banyak gangguan, ya. Kemudian menghadap kiblat, ini adabnya. Tapi kalau mamanya capek kemudian sambil kelekaran, ya boleh-boleh saja, bukan terlarang. Tapi kalau bicara adab tentunya ya megangnya kalau bisa ya di hadapan kita. Biasanya kalau nggak antara mata sama yang selaras itu biasanya cepet kesel atau cepet ngantuk. Kalau gini bacanya, yakin cepet kesel, cepet ngantuk, ya kan? Makanya kalau katanya termasuk ilmu marketing, kalau di mall itu harga yang paling dijual itu yang selaras dengan mata kita. Itu kalau pengen yang lebih murah, cari yang paling bawah atau cari yang paling atas. Katanya kan gitu. Kenapa? Kalau gitu mesti enak. Kemudian poin yang selanjutnya yang kelima, ini sudah ya. Yang kelima adalah berhentinya darah. Berhentinya darah dari 2 hadis riwayat Aisyah semuanya itu antara 2. Ya, berhentinya darah itu bisa memang dalam arti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, kemudian Rasul memberikan penjelasan gini: ambil kain atau kapas, ya, kemudian ditaruh di, mohon maaf, ya, tempat keluarnya haid, kemudian kering, maka sudah selesai haidnya. Kemudian salah seorang sahabat masih tanya lagi, maksudnya kering gimana Rasul? Rasul diam nggak jawab. Kemudian Aisyah reneo tak kandani, ya kan? Karena Rasul udah malu, karena Rasul udah jelasan sampai di sini, ya kan? Dan Rasul laki-laki, gimana menjelaskan lagi? Rasul beradab sekali.
Maka Rasul diam. Tapi di sampingnya ada Aisyah. Aisyah langsung narik tangannya, Rino tak kandani. Maksudnya gitu. Nah, gitu loh. Ya. Nah, kemudian maksudnya kering di sini sudah tak ada bau darah. Ya, tak ada bau darah. Ini disebut berhenti haid. Yang selanjutnya adalah riwayat Aisyah, yaitu ketika ya, ada seorang sahabat perempuan mendatangi Aisyah, kemudian membawa kapas atau kain, kemudian memperlihatkan, saya sudah seperti ini, ya, sudah suci atau belum? Kata Aisyah, tunggulah. Ya, Aisyah masih menilai belum suci. Tapi saya udah nggak keluar lagi, sudah seperti ini. Kemudian Aisyah menyebutnya hatta ja'akussal abyad. Ini mohon maaf lagi, istilahnya kalau kita artikan lendir putih. Ini yang sudah berumah tangga mudeng banget ini. Yang belum yo PR lah. Susah nah. Saya nggak bisa jelaskan lagi, ya kan? Ya. Sampai lendir putih. Jadi kalau sudah berhenti dan kemudian dia yakin nggak, belum, sampai kemudian nanti ada di fase ini berarti yakin dia sudah jelas-jelas suci, artinya sudah bersih. Ya, itu yang terkait dengan darah haid dan istihadhah. Kalau istihadhah memang lain daripada yang lain. Kemudian poin yang terakhir atau yang keenam ialah nifas. Ya, nifas. Nifas ini ulama menyamakan dengan haid. Kalau tadi sudah paham haid dengan baik, berarti nifas ya sama. Artinya sudut pandangnya apa? Darah. Sudut pandangnya darah. Kalau darah keluar karena proses babaran, ya, lahiran, maka kalau sudah keluar itu sudah dihitung nifas. Sampai kapan? Sampai berhentinya darah. Bukan urusan 40 hari. Ya, tidak ada urusan 40 hari. Kenapa? Karena bisa jadi ada orang setelah sepekan berhenti. Ya, berhenti sudah memang berhenti. Berarti dia nifasnya cuma sepekan. Ada yang sampai 60 hari masih terus menerus. Berarti kondisi nifasnya memang bisa jadi 2 bulan ini. Ya. Bisa dimengerti ini ya. Kemudian kalau ada pertanyaan lagi. Ya. Ustaz, ada perempuan nifas. Kemudian setelah 2 pekan berhenti. Gimana sikap saya selaku seorang suami? Boleh sudah? Nah, ya kan? Ya. Ya kan bisa jadi ada soal kayak gitu kan? Maka kembali tadi. Kalau memang sudah berhenti darahnya, berarti sudah selesai dari nifasnya. Berarti secara hukum fikihnya halal apa tidak? Halal. Tapi kembali bersikap. Ya, itu urusan sudah sembuh total atau belum. Jadi ojo kur ego tok ngono lho Mas, maksudnya. Ada yang lainnya gitu loh. Kalau ditanya hukum nanti masalahnya jawaban di sini dibawa untuk istrinya kan repot saya. Cari ustaz apa-apa. Halal. Repot, ya kan? Makanya kembali lagi hukum fikihnya halalnya halal, tapi kan kembali bersikap. Karena bisa jadi harus konsultasi ke dokter, ternyata harus kontrol, ternyata belum pulih dan seterusnya. Meskipun nifasnya sudah selesai. Nah, jadi ini terkait dengan darah wanita. Ada haid, ada istihadhah, dan juga ada nifas. Kita buka pertanyaan. Ya. Ini kan kaitannya dengan nifas tadi kan lahiran yang normal kan? Ya. Kalau yang lahiran lewat operasi itu apa juga keluar nifas? Keluar juga. Saya nggak pernah operasi. Ya. Keluar. Dan jawaban. Ya. Ilmu. Karena istri saya 3 kali tidak pernah. Karena itu kan memang darah dari tempatnya toh. Dari rahim secara ini jelas keluar. Ya. Cuma mungkin berbeda waktunya atau selesainya mungkin karena yang satu alami, yang satu
karena proses ilmiah. Tetap dihukumi nifas. Ya. Yang lain? Tadi kemarin ada pertanyaan tak? Ya. Untuk obat batuk yang beralkohol tadi boleh diminum? Boleh. Karena obat batuk yang beralkohol itu pertama gini. Obat batuk yang dijual di pasaran itu kira-kira sudah selesai urusan ilmiah medis atau belum? Nah, anggap kita sebut merek nih ya. Kita sebut merek. Namanya ada komik, ada OBH, ya, dan macam-macam. Ini semuanya ya pasti mengandung alkohol. Tetapi alkohol ini sudah gimana caranya? Itu sudah ada secara medis ilmiahnya, ya. Oleh karena itu kita halal untuk mengkonsumsinya. Meskipun kalau kita buka beberapa buku kesehatan keluaran yang dianjurkan oleh Oki, harusnya kedokteran Islam sekarang itu sudah mulai menjauhkan seseorang muslim dari yang kaitannya alkohol. Harusnya, tapi sampai detik ini ya belum ada yang mengeluarkan itu. Ya, jadi kata di dunia internasional itu Oki itu kalau kita betul-betul memahami kedokterannya seperti hanya Ibnu Nafis, yang penemu darah minor itu harusnya tahu bahasanya bius itu nggak mesti dari alkohol. Ya, cuma buktinya sampai sekarang yang dokter-dokter muslim belum paham akan hal itu atau belum ada. Ya, kalau belum ada gimana? Fattakullah mas tata'tum. Ya. Kalau memang ada obat yang non alkohol ya enggak apa-apa, itu lebih bagus. Tapi kalau belum menemukan dan memang resep dokternya itu ya enggak apa-apa, halal hukumnya. Selagi untuk pengobatan. Tapi kalau disalahgunakan ya berarti hukumnya sudah berubah lagi. Ada lagi? Radas besar kalau potong kuku potong rambut itu masalah apa? Enggak masalah, enggak masalah. Itu kan gini, itu kan hanya tradisi saja sebetulnya. Jadi tradisi yang dulu itu memang ada sangkut pautnya sama kehidupan. Kalau sekarang sudah enggak ya berarti itu mitos alias bahasa akidahnya khurafat. Contohnya orang hamil enggak boleh penitenan. Ya, zaman dulu ya gimana? Wedi ora enek apa benek, ra enek apa kecubles malah dadi gawe. Sekarang Masya Allah ya enggak mangaruh. Dulu perempuan jare lek nyapu bengi-bengi ora entuk jodoh apa angel jodoh atau macem-macem. Ya, padahal karena memang belum ada listrik, nyapu bengi padha wae ora bakal resik. Kan gitu. Maka semua yang sekarang jadi hanya sebatas mitos. Ya, begitu juga motong kuku. Motong kuku enggak boleh kenapa? Ya mungkin dulu orang haid ya apalagi kalau malam-malam motongnya pakai pisau atau gunting malah meden. Kecuali kalau memang ada bukti ilmiahnya. Ada nggak sih yang kayaknya khurafat tapi ilmiah ada nggak? Nggak ada. Ini Mas ini hari ini ada apa ini? Auranya beda nih. Jadi selepas ini insya Allah pertemuan edisi 2 pekan berikutnya untuk fikih kita sudah masuk bab sholat. Ya, mulai dari syarat sahnya sholat. Karena syarat sahnya sholat yang pertama adalah suci. Ya, suci. Ya, suci itu berarti kan ini semuanya sudah selesai. Ya, yang kemarin hadas kecil sudah selesai, hadas besar selesai, yang haid selesai, yang nifas selesai, macam-macam, baru kita masuk syarat sahnya sholat karena bersucinya masuk di situ. Kalau yang laki-laki yang mani, mati sama wadi itu udah? Belum. Nanti itu ada, ya. Ya, nah makanya tadi kok. Wah, Masya Allah, bagus sekali. Prioritasnya mana, Tibun Nabawi atau lebih ke
Oh, Masya Allah. Ini tahu dari kata-kata ini deh. Buku bacaan ya, Mas. Emang kalau yang difahami medis itu seperti apa? Ya seperti Hah? langsung ya kayak seperti ke dokter langsung gitu. Berarti zaman dulu nggak ada dokter? Ya? Tibun Nabawi artinya nih kalau mungkin paling familiar kan pengobatan ala Nabi, pengobatan ala Rasul, ya. Ada bekam, ya. Kemudian ada madu, ada apa lagi? Habatus sauda. Ya. Kemudian ada ajwa atau kurma lainnya. Nggak masuk, ya. Kemudian pokoknya yang di dalam Quran itu lebah. Ya. Kemudian zam-zam. Ya, zaitun, ya. Ini yang disebut dengan Tibun Nabawi. Tibun Nabawi ini kalau saya boleh mendefinisikan itu sebetulnya pola hidup. Artinya kalau pola hidup kita nggak jauh dari ini ya kan nggak bakal, maksudnya jauh dari sakit. Kan gitu kan maksudnya logika berpikirnya. Bukan kemudian ketika sakit baru ke sini. Itu berarti kan nggak mengamalkan. Ya, kur etok-etoke pengen Tibun Nabawi bae. Ternyata golek murai. Tapi kok gak mari-mari. Lah memang aslinya bukan obat langsung yang karena kita dari awal itu jenenge obat pengen ndang cepet gelis. Kalau Rasul itu mang pola hidup, mulai dari bangun, tidur, kemudian sampai tidur lagi itu kan pola hidup kan terjaga siklus kesehatannya kan dari itu semuanya, makannya, minumnya itu semuanya. Ya. Adapun medis, ini medis. Kalau memang ada catatan ilmiah amanah, kemudian tidak dari barang haram seperti hanya babi umpamanya haram, maka ini juga masih halal. Apalagi kalau medis dipadukan dengan ini juga halal. Ya, contohnya apa? Habatus sauda medis sudah masuk sekarang. Madu medis juga sudah masuk, ya. Kemudian zaitun juga sudah masuk, olive oil atau macam-macamnya itu ya. Sudah, itu boleh. Kalau ternyata medis tapi yang dari barang haram, contohnya apa? Umpamanya transfusi darah harus darah dari orang Yahudi umpamanya. Ya, umpamanya gitu. Umpama ada dokter, resepnya harus darah orang Yahudi. Ya, itu nggak boleh kita nerimanya, nggak boleh. Karena nggak ada sama sekali ilmiahnya mana. Kemudian itu termasuk haram. Ya, maka kita dilarang untuk itu. Kalau misal yang dari babi itu tadi, Ya. misal tidak ada selain itu. Nggak mungkin. Kenapa? Ma'anzalallah. Kenapa? Karena ada hadisnya. La yaj'alullahu da'an minal haram. Allah tidak pernah menurunkan suatu obat dari yang haram. Ya. Kalau kasusnya belum diketemukan bisa jadi. Tapi kalau nggak mungkin nggak ada. Ya. Kecuali ya itu kan bukan sakit, itu kelaparan. Ya. Contoh pil itu loh, pil itu kan ada kandungannya kan ada baginya tuh pembuat pilnya itu loh. Kapsulnya. Kalau kapsulnya itu sebagian ulama itu menyebutkan ada proses. Namanya anggap dari bulu babi ada prosesnya salah satunya dengan pemanasan atau macam-macam wallahu a'lam. Nah, sifatnya itu berubah jadinya. Ya, sehingga masih halal untuk dikonsumsi. Itu yang berpendapat. Tapi ada yang saklek, ya tetap
haram. Maka kita tengah-tengah, selagi ada obat yang kapsulnya juga dapat BPOM atau halal MUI, yaitu lebih baik. Tapi ternyata nggak ada, ya resep dokternya penting ngasih obat ini dan kita nggak tahu, maka fattakullah mastata'tum. Ya, kita percayakan kepada ahlinya. Ya. Terus yang tak kalah pentingnya adalah kasus yang mendustakan, ini kalau bahasa kasarnya, atau memang gawe-gawe tibun nabawi yang itu belum tentu tibun nabawi. Itu yang terkadang memperkosa tibun nabawi. Contohnya umpama jahe, kemudian tambah jahe tambah saffron, kemudian tambah apa lagi, rimpang-rimpang gitu mamanya ya. Kemudian ini tibun nabawi. Ya. Itu jangan sebut merek ya. Kalau itu mamanya ini herbal ala saya, silahkan. Ya, itu nggak masalah. Tapi kalau di atas namakan Nabi, itu yang harus hati-hati. Ya kan enak aja sekarang ya mirip-mirip belajar ke Gujati lah Mas, yang cedak Sukoharjo kono wae. Nguter kan? Ya Gujati kan pede dia. Ini jamu saya, ini ala Gujati 59, ini ala Sido Muncul, ini ala gitu. Kalau ini ala saya kan nggak apa-apa, silakan. Itu ada bukti ilmiahnya kan? Bisa bisa dibuktikan kok, nggak apa-apa. Tapi jangan kesini ya. Kalau jangan kesini hati-hati, ya kan? Bahaya karena mendustakan Nabi, ya kan? Mendustakan Nabi, nggak pernah ketemu kunyi, umpamanya apa ya, sing kaya rawene ning kono ya apa umpamanya? Ya enggak. Lada ada, maksudnya mereka impor masih ada zaman Nabi. Kluwek, anggap kluwek mama ya. Wah, umpamanya, masa Nabi Muhammad ketemu kluwek, kan nggak ada sama sekali sejarahnya. Ya. Kemudian serai, Nabi SAW nggak pernah ketemu serai. Ya, tapi kalau umpamanya Nabi terkadang bikin timun, ya, kemudian sama kurma, ya itu nggak apa-apa karena memang ada sejarahnya, silahkan. Tapi kan itu makanan Rasul, bukan pengobatan ala Rasul. Ya. Sama sebetulnya ketika berpakaian ala Nabi ini juga agak hati-hati. Sunnah Nabi gamis. Berarti yang nggak pakai gamis bid'ah. Karena lawan sunnah mesti bid'ah, repot. Kalau mau pakai gamis silahkan karena pengen mencontoh Nabi, tapi nggak perlu menyalahkan yang bukan pakai gamis gitu loh. Jadi kan ada orang yang di sini terus akan-akan ini tuh mesti salah. Ya, ada juga yang sini terus ini yang nggak dikenal, ini juga salah. Ya, kita orang yang fleksibel. Yes, gitu ya, bisa dipahami ya. Taib, barakallahu fikum. Kita iya, monggo. Apa namanya? Kalau pas khotbah Jumat itu boleh berzikir apa enggak? Berzikir siapanya? Khotibnya apa? Pemirsa. Oh, pendengar, audien, betul. Ini Ibnu Qayyim bagus sekali ngasih cara-cara setan menggoda. Setan itu menggoda yang pertama mesti bikin orang syirik. Ya, bikin orang syirik. Kalau orang sudah muslim ya angel, maksud ayo nyembah ini kan nggak mungkin. Maka digoda dengan dosa besar. Ya, dosa besar. Tapi ada orang yang anggap kita sudah ngaji seperti ini, maksud digoda, ayo neng di mamane kan? Ya, dari dosa-dosa kekejian mamanya kan susah. Maka kemudian mulai setan menggoda dengan dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa kecil. Kalau ini nggak bisa juga, ya, nggak bisa juga, kemudian setan mulai menggunakan sesuatu yang mubah, tapi menyibukkan. Menyibukkan itu apa? Menyibukkan dari yang lebih wajib. Contohnya tadi, ya, Jumatan baca Quran. Baca Quran bagus nggak? Bagus. Khotibnya naik mimbar. Khotibnya ternyata seumuran sama Panglima Diponegoro. Ya kan? Waduh sudah.
Supaya waduh kayak gini akhirnya wah lebih baik saya baca Quran aja dirungokne ora penak, ya kan? Maka ini salah satu bentuk keberhasilan setan. Termasuk tidur ya? Woi tidur jelas, tidur itu jelas bisa membatalkan. Ini nggak membatalkan tapi dia telah menghilangkan. Iya, dia harusnya wajib mendengarkan tapi karena dia punya keyakinan, wah mending baca Quran, podo-podo ibadah kan, ngrungokne ibadah, baca Quran ibadah, ngrungokne ra jelas mending baca Quran. Ini godaan setan. Sama, zikir juga bagus. Subhanallah, 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 gitu kan. Nah, ketika naik mimbar tetap zikir, maka ini lebih baik dijauhkan. Karena ada waktu-waktu tertentu untuk melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.